bisa ketemu secara tatap muka melalui Zoom, tapi bisa lihat mukanya adik-adik. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik atas semua kasih setia, kebaikan, anugerah yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dari minggu lalu sampai minggu ini hingga kami pada hari ini, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul, bersekutu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Meskipun kami tahu ya Tuhan masih via Zoom, masih online, tapi kami mau percaya ya Tuhan kalau Engkau tetap hadir di sini ya Tuhan. Kami mau tetap mengikuti ibadah dengan sepenuh hati kami. Kau yang mau pimpin kami sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan. Kakak layan maupun adik layan yang akan mengikuti ibadah pada hari ini, Kau yang mau pimpin, Kau yang mau berkati kami semua, Kau mau urapi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, hingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan, dan tanpa kurang satu apapun. Kau mau bungkam suara-suara dari Tuhan, agar kami boleh mendengar suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang pertama dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Meskipun kita online, kakak harap kita semua bisa tetap bernyanyi dengan sepenuh hati, bisa tetap bersuka cita, dan bisa tetap memasuki hadirat Tuhan dengan sukacita dan juga dengan kesungguh-sungguhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Mari rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekuatan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat, dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Oke, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur kita pada hari ini akan diambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 2. Maaf adik-adik, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Karena ini cuma 2 ayat, jadi kakak minta kalian aja deh yang baca ya, supaya kita bisa lebih berinteraksi lagi. Boleh minta Jose sama Abigail. Jose ayat 1, Abigail ayat 2. Bisa ya? Jose, bisa? Iya Kak, sebentar. Ya, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Jose ayat yang pertama, kemudian Abigail ayat yang kedua. Silakan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Oke, terima kasih adik Justin dan juga adik Abigail. Kita sedang baca Mazmur kita dan di sini tertulis bahwa Tuhan berkata, kalau dia tuh memang tempat perlindungan dan pertahanan kita. Jadi kita nggak usah takut dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam masa pandemi, terutama mungkin banyak yang takut, banyak yang stres karena takut terpapar, takut apapun itu. Nah, kita harus percaya kalau kita punya kubu pertahanan, kita punya perlindungan, yaitu Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus yang selalu ada di hati kita. Oke, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Dan sebelumnya kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Pemberitaan firman pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Seli. Silakan Kak Seli. Terima kasih Kak Joy. Oke adik-adik, sebelum kita mulai dalam pelayanan firman, boleh disiapkan dulu Alkitabnya dan dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 22. Boleh dibuka dulu Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kalau semuanya sudah dibuka, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami dari kami beristirahat semalam, bangun di pagi hari, kami dapat melakukan sebagian dari aktivitas kami di pagi hari, dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin sertailah hati dan pikiran kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami apa yang Engkau akan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu ini. Biarkanlah apa yang firman-Mu yang akan disampaikan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai kami agar kami dapat memahaminya. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah pada buka kan? Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ya, kakak akan bacakan
Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Ya, adik-adik, kita di sini akan belajar tentang Rasul Paulus, ya. Dulunya, Paulus adalah seorang penganiaya dan pembunuh pengikut Kristus tanpa pandang bulu. Dulu itu, Paulus belum mengenal Tuhan Yesus, itu dinamakan Saulus. Tapi ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, itu dinamakan Paulus, ya. Kemudian, Paulus ini dulunya karena suka menganiaya dan pembunuh pengikut Kristus, sampai Paulus meminta surat resmi untuk menangkap para pengikut Kristus di Damsyik. Tapi ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, hidupnya itu berubah. Paulus bertobat dan dibaptis oleh Ananias. Ia memperoleh anugerah Allah yang itu merupakan kemurahan Tuhan Allah. Dari seorang yang sombong, dari seorang yang pembunuh, bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa bagi pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi Allah sendiri yang memanggil Paulus untuk diselamatkan dan menjadi alatnya, yaitu saksinya terhadap semua orang tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Bukan hanya kepada orang Yahudi aja Paulus ini memberitakan semua tentang kesaksiannya, tetapi juga kepada bangsa yang lain. Seperti yang sudah dituliskan di Kisah Para Rasul 22 ayat 1 ini. Kemudian, di dalam firman Tuhan, di ayat yang pertama sampai yang kedua dikisahkan, Kisah Para Rasul ini sedang berbicara kepada orang Yahudi yang berada di perantauan. Jadi dia tuh berada di luar kota Yerusalem, dan orang-orang ini tuh telah terbiasa dengan bahasa Yunani. Sehingga ketika Rasul Paulus menyapa orang-orang ini dengan memakai logat bahasa Yunaninya, yaitu bahasa Ibrani, saya orang Yunani, bahasa Ibrani, mereka itu senang dan tenang. Kenapa? Wah, ada nih yang sama dengan mengerti bahasa saya, kayak gitu. Jadi mereka itu tuh merasa kayak diterima, diakui, dan dia juga merasa tenang. Jadi Paulus ini bisa menekankan kalau misalkan dirinya itu tuh seorang Yahudi sejati karena ia terlahir sebagai orang Yahudi. Tempat kelahirannya sendiri itu ada di Tarsis dan dibesarkannya tuh di Yerusalem. Jadi dia itu berbeda. Sebenarnya dulunya bukan di Yerusalem. Orang Yerusalem, tapi dia lebih banyak ke Yahudinya, mempelajari tentang Yahudi. Makanya dia mengidentifikasikan dirinya itu adalah orang Yahudi. Jadi dia bisa untuk berbicara dengan bahasa Ibrani kepada orang-orang Yahudi. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin memberitahukan tentang kabar keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang, yaitu kepada sesama saudaranya dan sebangsanya. Jadi orang Yahudi yang mendengarkan pidatonya adalah bagian dari sesama saudara dan sebangsa. Tidak ada perbedaan dengan dirinya dengan orang Yahudi dan dirinya sendiri. Itu. Nah, pendekatan ini itu salah satu cara pendekatan dan komunikasi yang baik. Jadi karena Paulus sudah mengerti tentang bahasa Ibrani, jadi dia lebih mudah gampang untuk menyampaikan kabar kebenaran kepada
orang-orang Yahudi. Lalu pada ayat yang ketiga, dengan tegas Rasul Paulus menjelaskan identitas dirinya sebagai seorang Yahudi, sehingga dia sangat memahami tentang kepercayaan bangsa Yahudinya. Sekalipun dia dilahirkan di Tarsus, lalu dibesarkan di Yerusalem, dia itu belajar kepada Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang guru yang sangat terkenal pada waktu itu. Jadi Gamaliel ini tuh seorang guru yang lebih banyak mengenal tentang adat istiadat bangsa Yahudi. Nah, karena Paulus ini belajar tentang Gamaliel, jadi orang-orang bangsa Yahudi ini, orang-orang Yahudi itu lebih dapat diterima si Rasul Paulusnya. Karena Rasul Paulus belajar tentang adat istiadat, kemudian dia juga belajar tentang hukum nenek moyang bangsa Yahudi, sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang sangat giat bekerja bagi Allah seperti para pendengarnya. Karena kenapa dibilang seperti itu? Karena orang Yahudi dikenal sebagai seseorang yang bekerja keras. Kemudian dari penjelasan ayat Alkitab tersebut, yang dapat kita simpulkan, yang pertama, Tuhan Yesus bekerja di dalam kuasa Roh Kudus untuk melakukan dan mengendalikan sejarah misi perkabaran. Nah, adik-adik perlu diketahui, dalam mengendalikan perkabaran Injil, ini pasti ada yang namanya tekanan, ada yang namanya ancaman, ada yang namanya hambatan. Tidak semuanya itu selalu mulus untuk memberitakan Injil. Pasti banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh para rasul, khususnya juga para rasul Paulus ini. Untuk mewartakan Injil, tapi karena ada Tuhan Yesus yang bekerja dalam Roh Kudus, Rasul Paulus ini dapat memberitakan Injilnya tidak dihalang-halangi, jadi langsung baik dan dapat diterima. Dan dia juga bisa menyebarkan firman Tuhan itu keluar Yerusalem, nggak hanya di dalam negaranya sendiri aja, kayak gitu. Jadi Roh Kudus sendiri yang mendorong penyebaran dan sebagai bukti nyata akan karya Allah yang hadir serta bekerja dalam proses mendirikan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan itu sendiri. Yang kedua, Allah di dalam Tuhan Yesus itu turut campur tangan dalam karya, memanggil, mengutus, dan memperlengkapi serta memampukan setiap orang percaya di dalam berbagai situasi dan kondisi. Bisa dalam suka, dalam duka, itu Tuhan Yesus selalu turut campur tangan dalam memperlengkapi umat percayanya. Misalkan, kalau misalkan dalam duka, berarti ada hikmah yang bisa kita terima dari kejadian yang tidak menyenangkan, seperti itu. Misalkan, kita amit-amitnya ya, misalkan jatuh atau kecelakaan, tapi kita masih selamat, kayak gitu. Itu kan suatu kejadian yang tidak menyenangkan, tapi kita memiliki hikmah. Nah, itu juga Tuhan Yesus masih turut campur tangan dalam memperlengkapi kehidupan kita. Kemudian, yang ketiga, itu Roh Kudus menuntun Rasul Paulus menghadapi berbagai tekanan dan tantangan dari orang-orang Yahudi. Jadi ketika Rasul Paulus ini mendapat tekanan, tapi Rasul Paulus ini tetap mampu untuk tenang. Jadi dia masih dalam kontrol dirinya sendiri untuk menjadi tenang, serta dapat mengendalikan diri dengan kesadaran diri yang penuh. Terkadang kita kalau misalkan sedang ada tekanan, ada ancaman, pasti ada rasa kesel, marah, terus jadinya emosi, marah-marah yang tidak terkendali, kayak gitu. Tapi Rasul Paulus ini karena tuntunan dari Roh Kudus, ketika menghadapi berbagai tekanan, dia mampu untuk mengendalikan dirinya. Jadi tidak sampai dia emosi, gitu. Jadi Rasul Paulus ini juga bukan hanya bersaksi di hadapan banyak orang, tapi dia juga mampu untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya. Jadi kalau gimana sih cara mengabarkan Injil di era digital saat ini? Nah, kita kan ini adalah salah satu cara mengabarkan Injil di era digital. Yang pertama, kita bisa menggunakan dengan di Instagram suka banyak ya adik-adik melihat suatu kalimat,
suatu kata-kata, suatu ayat yang dibagikan oleh suatu akun di Instagram, misalkan. Kemudian mungkin bisa melihat teman-teman sendiri yang mengupload video atau gambar tentang dirinya sendiri atau ayat-ayat Alkitab. Nah, salah satunya juga sama seperti ini. Kita bisa mengabarkan Injil dengan menggunakan postingan di Instagram kita. Ya, kan teman-teman pasti punya ya, adik-adik pasti punya akun Instagram kan. Nah, coba dipergunakan dengan cara yang lebih bijaksana lagi dengan membuat post-post yang lebih bermanfaat dan bisa mengabarkan Injil juga. Kemudian bisa menggunakan TikTok. Nih, TikTok kita bisa ngambil dari suatu pendeta yang menurut kita mungkin lebih baik, misalkan seperti ini ya. Jangan takut. Suaranya kedengaran? Kedengeran, Kak. Jangan takut, jangan benci, jangan seperti mereka. Kalau kita kecewa, kalau kita marah, kita jadi seperti mereka. Orang yang menyerang kita. Berkati aja. Berkati mereka. Doakan mereka. Udah. Tapi ingatkan dirimu bahwa rahasiamu tidak pada tangan mereka. Rahasia keberhasilanmu di tangan Tuhan. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa tutup? Kalau Tuhan yang memberimu sumur, siapa bisa timbun? Nah, salah satunya seperti itu. Kalau di TikTok, kita bisa mengambil cuplikan dari suatu pendeta, seorang pendeta dalam khotbahnya, kemudian kita pasang di akun kita. Salah satunya ini juga di TikTok. Dan jangan lupa untuk copyright ya. Jadi takutnya nanti adik-adik kalau kita asal comot nanti kena copyright. Jadi pastikan ditulis juga kreditnya dari mana. Kemudian untuk mengabarkan Injil juga bisa dengan melalui animasi. Mungkin teman-teman adik-adik yang nggak berani untuk mengabarkan Injil secara langsung, itu kita bisa lewat animasi. Seperti ini. Jangan takut. Oke, adik-adik, salah satunya juga bisa dengan menggunakan animasi seperti ini. Jadi, cuplikan dari video animasi bisa kita jadikan salah satu untuk membagi berkat. Seperti itu. Jadi, banyak cara kalau kita mau mengabarkan Injil. Dan yang pasti, adik-adik, untuk mengabarkan Injil ini, yang pasti yang pertama adalah kita harus memperbaiki kelakuan kita terlebih dahulu. Kalau kita memperbaiki kelakuan kita bisa menampilkan yang terbaik dari hidup kita atau mencerminkan firman Tuhan, itu juga bisa salah satu dari mengabarkan Injil. Ya. Jadi kalau kita, makanya jangan lupa untuk setiap hari bersaat teduh baca Alkitab. Itu adalah salah satu pedoman hidup orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk mengabarkan Injil kita di era digital. Kemudian bisa juga kita dengan menyampaikan, membuat post-post di Instagram, seperti yang tadi kakak sudah jelaskan yang di sini, kita bisa menggunakan ayat. Kalau misalkan masih belum berani untuk mengungkapkan ayat yang akan kita sampaikan, bisa kita sederhanakan kata-katanya seperti yang ada di contoh, kayak seberat apapun masalahmu, Tuhan sediakan jalan keluar bagimu. Percayalah Tuhan tidak tinggal diam dalam melihatmu berjuang dan berdoa. Seperti itu. Jadi adik-adik bisa mengabarkan Injil tuh nggak hanya harus kita membaca,
berkhotbah seperti kakak saat ini, itu tidak perlu. Tapi bisa jadi dengan cara yang lain adalah menyampaikan melalui Instagram post seperti ini juga, itu dari salah satu dari mengabarkan Injil, dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi mengabarkan Injil ini bukan hanya dari kakak-kakak layan aja, pendeta, majelis, tapi semua orang percaya itu memiliki tugas dan tanggung jawab dan kewajiban. Ya, ini kewajiban loh, bukan hak ya. Ini kewajiban untuk mengabarkan Injil. Ya, seperti itu. Kalau misalkan di era digital, itu kita mengabarkan Injilnya dengan cara memberikan pos-pos seperti yang ini. Sama seperti Rasul Paulus, dia juga belajar kepada gurunya, Gamaliel. Mungkin adik-adik belajar kepada kakak layannya di PT, seperti apa. Kemudian bisa mengabarkan apa yang sudah disampaikan di hari ini kepada teman-teman yang lainnya melalui pos-pos di Instagram. Kayak gitu. Nah, kakak punya tugas buat adik-adik semuanya. Seperti ini. Untuk yang laki-laki, adik-adik bisa buka di 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2, boleh dibuka dan kakak boleh minta salah satu dari adik layan untuk membacakannya. 2 Timotius 4 ayat 2. Ada yang mau bantu kakak untuk 2 Timotius 4 ayat 2 untuk yang laki-laki? Boleh, silahkan Jose. Beritakanlah firman, siap baik tidak waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah segala dan pengajaran. Terima kasih Jose. Ya, seperti yang dikatakan di ayat 2 Timotius 4 ayat 2 ini, beritakanlah firman. Di sini sudah dijelaskan dalam Alkitab ya, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ketika dalam duka, ketika dalam senang, itu tetap kita untuk memberitakan firman. Ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ketika teman-teman kita melakukan kesalahan, mungkin kita bisa memberitakan dengan firman Tuhan. Tapi ketika kita untuk memberitakan dengan firman Tuhan, kita bisa menjadi berkat atau firman Tuhan itu sendiri. Dengan cara apa? Kita menjadi pendengar yang baik kepada teman-teman kita yang mungkin lagi butuh curhat, butuh teman untuk ngobrol, itu juga bisa menjadikan salah satu kita pemberita firman. Nah, dengan cara seperti itu, adik-adik juga bisa menyisipkan ayat Alkitab. Jangan gitu ya, Tuhan tuh tidak suka nih seperti ini. Misalkan kalau masih adik-adik belum siap untuk ayat Alkitabnya, bisa berkata seperti itu. Kalau misalkan adik-adik teringat suatu ayat Alkitab, bisa adik-adik share ayat Alkitab itu ke teman yang mungkin dalam masalah atau lagi ada masalah. Seperti itu. Kemudian kalau yang tidak baik waktunya yang sudah kakak jelaskan tadi, ketika lagi dalam duka, kita biasanya langsung ingat kepada Tuhan. Kemudian kita langsung, iya ya Tuhan tadi sudah mengingatkan kita, udah ini. Mungkin kita bisa share hikmah yang kita bisa ambil itu ke dalam post Instagram dan mengingatkan juga kepada teman-teman yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama yang kita alami. Itu juga salah satu dari memberitakan firman Tuhan. Ya, banyak cara kan kita untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan, nggak hanya dengan cara berkhotbah, dengan cara apa yang sudah kita lakukan dari kehidupan kita bisa kita sharing kepada teman-teman kita. Kalau di ini ya dengan cara ngepost atau di status WA, hikmah yang apa yang bisa kita ambil, terus kita share, itu juga bisa. Kayak gitu. Kemudian dalam suka, pasti kalau dalam sukacita, teman-teman, adik-adik, pasti memikirkan tentang Tuhan. Dan kayak, bersyukur ya, Tuhan itu baik. Nah, itu bisa kita juga share kepada teman-teman kita, dengan rasa sukacita itu, bersyukur tentang apa yang sudah dilakukan pada hari ini, itu juga bisa mengabarkan Injil dan sukacita. Seperti itu. Mungkin
Eh, kita baca ayat yang berikutnya untuk yang perempuan, Markus 16 ayat 15. Ada yang bisa bantu kakak untuk baca ayat Markus 16 ayat yang ke-15 buat yang perempuan? Adakah yang mau bantu kakak? Ayatnya sedikit kok. Kakak tunjuk aja ya. Kakak boleh dengar suaranya dari Putri, Rizkyla Putri? Boleh, Kak. Ya. Markus 16 ayat 15 ya, Dek. Iya, Kak. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Terima kasih, Tri. Nah, di ayat ini juga sudah dijelaskan ya, di Markus 16 ayat ke yang 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi ini adalah perintah Tuhan kepada kita sebagai umat manusia. Kita harus memberitakan firman Tuhan itu ke semuanya. Segala makhluk tuh maksudnya kayak gimana sih, Kak? Segala makhluk, karena yang kita tahu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup manusia, kebanyakan seperti itu. Kita harus menyebarkan Injil, memberitakan Injil kepada manusia. Tapi kalau ke hewan gimana sih, Kak? Caranya dengan apa? Kita bisa menyayangi hewan-hewan tersebut, tidak membunuhnya, tidak menyiksanya. Kayak sekarang manusia yang mau merusak hewan, kayak membunuhnya dengan yang biadab, kayak kucing, kanan, terus dibunuh, atau kalau yang nggak suka kucing biasanya dilempar pakai air, biar kucingnya itu pergi. Nah, itu juga tindakan yang tidak baik ya. Jadi kalau ada kucing ya lebih baik jangan kita yang membuangnya dengan disiram air, apalagi pakai air panas gitu kan, itu sangat-sangat tidak manusiawi sekali ya gitu. Itu juga salah satu cara memberitakan Injil kepada hewan dan bisa juga kepada manusia yang ada di sekitarnya, dengan kita memperlakukan hewan itu dengan baik itu, dengan tumbuh-tumbuhan juga seperti itu, memberitakan Injil kepada semua makhluk dengan cara merawat mereka, menghormati mereka. Seperti itu. Jadi, dua ayat ini buat teman-teman, buat adik-adik semuanya, adik-adik boleh post di Instagram, kemudian jangan lupa untuk tag di Instagramnya Teruna, itu post yang seperti yang di sampingnya. Ya, kakak udah kasih contoh. Kalau misalkan adik-adik belum berani karena takut, oke, kakak izinkan untuk adik-adik bisa merubah kata-kata itu dengan yang lebih sederhana. Ya, atau kalau misalkan sudah berani atau simpel, boleh dengan menggunakan pos yang kayak di sebelah, ya, yang Matius 21 ayat 22. Itu sangat sederhana dan kata-katanya itu adalah ayat yang 2 Timotius 4 ayat 2 untuk laki-laki dan yang untuk perempuan itu Markus 16 ayat yang ke-15. Ya. Jadi adik-adik, tugas adik-adik dalam satu minggu ini adalah memberitakan firman Tuhan. Satu, dengan memberitakan ayat Alkitab, dan yang kedua, mungkin adik-adik punya ayat Alkitab favorit gitu, bisa adik-adik share kepada teman-teman, jangan dikip sendiri ya. Kalau dikip sendiri, itu rugi diri sendiri gitu. Kita bisa bagi dengan orang lain, kita bisa ngobrol dengan orang lain, dan akhirnya bisa nyambung, kan itu juga keuntungan bagi kita untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain kan. Nah, itu juga salah satu kita bisa menjadi berkat ya, bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik, paham kan tugasnya? Jadi bikin post di Instagram dengan ayat Alkitab, boleh ayat Alkitab favoritnya adik-adik, boleh dengan menggunakan 2 ayat Alkitabnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau sharing, mungkin dari teman-teman semua atau adik-adik, ada yang sudah pernah
memberitakan Injil kepada teman-teman yang lainnya, kemudian dapat penolakan atau mungkin dapat rasa sukacita. Ada yang pernah melakukan hal seperti itu? Kalau dulu kakak waktu SMA, sekolah SMA-nya semua mayoritas di sekolah yang bersama Kristen, ya. Tapi ada beberapa orang yang ya namanya ada bully-membuli. Kakak dulu adalah korban bulian, gitu. Jadi kakak tuh beberapa orang cowok lah, beberapa orang pria ngebully kakak, selalu ngata-ngatain gitu karena kakak berbeda dengan yang lainnya. Nah, karena kakak berbeda, kakak diemin nih. Karena sering dibully, kakak diemin aja. Tapi suatu saat kalau orang bilang kesabaran itu ada batasnya, ya. Kakak nggak marah, nggak, ya kesel pasti ada rasa kesal itu. Kakak tidak marah sampai itu enggak. Tapi yang kakak lakukan, kalau kamu menghina saya, kakak bilang seperti itu. Sejak saat itu tidak pernah itu. Satu, dari kita memberitakan Injil secara langsung dan dalam keadaan yang tidak kita tapi berdampak bagi orang lain yang akhirnya Tuhan kita tuh menciptakan kita tuh sama gitu. Tapi kenapa kita tuh dia membuli kepada orang lain gitu. Itu mungkin salah satu kita untuk memberitakan firman Tuhan dengan cara yang berbeda juga gitu. Jadi sebagai Tuhan tuh kita harus memiliki cara-cara yang kreatif, cara-cara yang berbeda daripada yang lain tanpa harus kita berkhotbah seperti ini. Tuh, dengan cara yang seperti tadi yang kakak alami, bisa dengan berbicara seperti itu. Kakak tidak ngomong dengan ayat Alkitab kan, iya menurut ayat gini. Mungkin saat itu nggak akan kepikiran ya, ayat Alkitab apa yang harus kakak ceritain atau omongin kepada dia. Gitu. Tapi kakak hanya bilang, kalau kamu menghina kakak, berarti kamu juga Tuhan kamu. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya dia itu terjadi kelas 1 SMA dan sampai SMA sama sekolahnya maksudnya ya. Dan itu tidak terjadi pembulian lagi. Itu sih sharing cerita untuk memberitakan firman Tuhan itu seperti apa. Dan banyak ya mungkin yang adik-adik follow Instagram kakak juga, kadang kakak itu menceritakan di Instastory tentang apa yang kakak alami, tapi tidak secara langsung. Dan itu bisa berdampak pada teman-teman kakak yang mayoritas. Kita kan minoritas ya, gitu kan. Pada teman-teman kita yang mayoritas juga ternyata mereka itu setuju atau memahami dengan apa yang kakak sampaikan. Meskipun tidak melalui ayat Alkitab, tapi ternyata itu berdampak loh buat teman-teman kita yang lainnya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuh, jadi adik-adik semua adalah memberitakan firman Tuhan dengan cara yang kreatif. Seperti itu. Tidak hanya harus dengan berkhotbah, tapi bisa melalui pos-pos, bisa melalui mungkin dari adik-adik semuanya ada pengalaman ada yang mau diceritakan? Kalau tidak ada, mungkin kakak lainnya ada yang mau nambahin dari apa yang hari ini disampaikan? Oke, Kak Melani ada yang mau ditambahkan? Cukup sih Kak, paling mungkin Kakak tambahin dikit aja. Benar kayak kata Kak Sally, kalau misalnya membagikan firman Tuhan, Injil itu nggak harus kayak kakak, nggak harus kayak pendeta, tapi bisa dari hidup adik-adik sendiri, perilaku adik-adik yang kalau misalnya bisa dibilang kita orang Kristen harus berbeda ya, harus memperlihatkan sesuatu yang beda, perilakunya harus baik. Itu bisa juga digunakan sebagai memberitakan firman Tuhan, karena
orang pasti akan melihat, oh beda ya, oh anaknya baik, rajin, seperti itu bisa dijadiin sesuatu untuk memberitakan firman Tuhan. Itu aja sih Kak Sel. Ya, terima kasih Kamel. Ya, bisa dengan cara kita belajar, mungkin di sekolah, ada adik-adik semua yang udah offline ya, udah PTM, misalkan ujian, ada yang mau nyontek gitu. Nah, mungkin kita bilang stop, nanti dulu ya, kita ujian dulu ya. Nah, gitu. Baru kita bahas ujian yang tadi sudah dilakukan setelahnya. Jadi, apa sih yang kamu nggak ngerti, mungkin kita bisa belajar bareng. Kayak gitu. Itu bisa jadi perkabaran Injil yang baik juga. Dengan cara apa? Tidak mencontek. Ya. Oke, Kak Yoel mungkin ada yang mau ditambahin? Oke. Baik adik-adik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukup sampai di sini. Jadi ingat, untuk perkabaran Injil harus dengan khotbah, tapi bisa melalui banyak hal dengan menampakkan kehidupan kita, perilaku dan perbuatan, perkataan kita. Yang pasti, jangan pernah ngomong kasar ya. Itu salah satu juga, aturan atau perintah dari Tuhan, jangan berkata kasar. Ya. Oke. Baik adik-adik, kalau tidak ada, mari kita tuntaskan dan Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Sally buat pemberitaan firman-Nya. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian dari Kitab Bakti 277, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah, oh di sekelilingmu, Haki segera Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera Tuhan utus dirimu. Wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh adik Putri dan juga adik Kiki, kemudian akan ditutup oleh Kak Sally. Untuk pokok doanya mungkin Kak Melani atau Kak Sally ada bisa disampaikan ke adik-adiknya? Kayaknya di Pembagiannya maksudnya. udah ada di PPT belum Kak Ren? Oke. Belum Kamel. Ya udah, oke. Untuk Kakak bagi aja ya untuk pokok doanya. Yang akan berdoa itu Kak adik Putri sama adik Kiki. Untuk adik Putri, boleh doakan bangsa dan negara. Halo, adik Putri. Putri. Oke. Boleh doakan bangsa dan negara untuk tim medis, relawan, sama proses vaksinasi yang masih berjalan ya sampai saat ini. Kemudian untuk
Kiki boleh doakan gereja-gereja di seluruh dunia, terutama GPIB Bethel, sama Pelkat Teruna. Dan untuk Kak Seli nanti tolong doakan untuk kakak Layan sama adik Layan ya. Oke, jadi untuk Putri nanti doakan bangsa negara, juga untuk tim medis, relawan, sama proses vaksinasi yang sampai saat ini masih berjalan. Untuk Kiki nanti doakan gereja-gereja di seluruh dunia, terutama GPIB Bethel, sama untuk Pelkat Teruna. Oke, udah siap adik-adik? Ya, dimulai dari Putri duluan ya, nanti habis itu ke Kiki. Oke, udah ada di screen-nya ya. Boleh? Putri? Ya, Kak. Iya, boleh. Boleh di on cam ya doanya ya. Bentar, Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai negara kami tercinta. Tuhan boleh berkati juga buat pemerintahannya, mulai dari tingkat yang terbesarnya hingga terkecil. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati supaya mereka bisa memimpin yang baik bagi negara ini. Tuhan Yesus memberkati juga untuk tim medis, berikan mereka kesehatan dan semangat ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga untuk vaksinasi yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan memberikan kelancaran supaya proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus ya Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, terutama GPIB Bethel ya Tuhan, tempat kami berada. Tuhan berkati seluruh gereja Tuhan, agar dapat terus melayani orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya, dan dimanapun juga ya Tuhan. Berkati juga gereja kita ini agar terus dapat memberitakan Injil-Injil-Mu ya Tuhan. Berkati juga Pelkat PT GPIB Bethel ini ya Tuhan sebagai salah satu sarana-Mu untuk memberitakan Injil-Mu ini ya Tuhan. Berkati anggota yang terlibat dari kakak Layan maupun adik Layan. Berkati mereka Tuhan, berkati agar terus diberi kebijaksanaan dalam melakukan pemberitaan Injilnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang baik, Bapak, untuk hari ini mudah-mudahan doaan kami, Bapak, apa yang tadi Engkau terima, Engkau dengarkan permohonan-permohonan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk adik-adik klien kami, Bapak, yang masih sekolah, ada yang sudah berkati setiap apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan dengan pembelajaran saat ini, Bapak. Mungkin mereka masih membutuh penyesuaian kembali setelah 1 tahun mereka belajar online, sertai mereka dengan proses pembelajaran yang baru ini. Juga buat para orang tua juga, Bapak, sertai mereka dengan pekerjaan mereka yang mereka lakukan, berikanlah mereka kesehatan di tengah pandemi seperti apa, kekuatan agar mereka selalu sehat, terhindar dari segala macam penyakit. Kami juga berdoa Bapak untuk kakak lain ini Bapak, dengan segala pekerjaannya, dengan sekolahnya, dan juga dengan pelayanannya, serta mereka dengan
keluarganya juga Bapak, berkati apa yang mereka lakukan agar dapat memuliakan nama Tuhan. Pimpin sertai kami Bapak, dan ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang kami sudah lakukan, biarkanlah apa yang kami sudah lakukan ini bisa Engkau maafkan. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi berikanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih untuk adik Kiki, adik Putri, juga Kak Seli yang sudah membawakan doa syafaat. Dan sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Persembahannya bisa adik-adik berikan ataupun lakukan melalui scan QR code yang ada di layar adik-adik sekarang. Bisa melalui e-wallet apapun itu, bisa GoPay, OVO, Dana, atau apapun. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan kode 2 di belakang nominalnya. Jadi misalnya adik-adik mengasih nominal 10.000, tambahin 2, jadi 10.000 2, atau seperti contoh yang ada di layar adik-adik. Dan mungkin kalau mau nitip orang tuanya juga bisa capture dulu aja si QR code-nya supaya bisa nanti ngasihnya setelah ibadah ini. Oke adik-adik, dan sambil mengiringi persembahan kita akan angkat satu pujian. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Jose. Dipersilakan adik Jose. Teman-teman dan kakak-kakak sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami sini Tuhan. Tolong berkati persembahan yang telah kami beri ya Tuhan, agar bisa menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Jose. Kita akan masuk dalam dalam baca teruna yang akan dibawakan oleh Kak Melani. Silakan Kak Melani. Oke, shalom adik-adik. Masih semangat ya? Boleh dengar suaranya? Masih semangat ya? Masih ya. Oke. Luar biasa. Untuk warta teruna kita hari ini, seperti biasa ya, minggu depan kita tetap ada ibadah PT kita via Zoom, karena kita belum boleh untuk beribadah di gereja. Jadi, kita akan tetap ada ibadah di
via Zoom ya. Ajak teman-temannya yang lain untuk gabung beribadah bareng-bareng sama kita. Oke, sama kakak ingatkan satu lagi, untuk terus setia dalam baca Alkitab ya. Yang belum gabung, adik-adik ditunggu ya buat gabung supaya kita bisa baca Alkitab bareng-bareng. Ikutin aja kalau misalnya mau gabung, misalnya takut nih Kak udah terlalu jauh. Nggak apa-apa, ikutin aja yang udah dibacakan sama teman-teman yang lain. Jadi ikut gabungnya di ayat yang udah kita baca. Jadi minggu ini, hari ini tuh kita udah masuk ke Mazmur 74. Nanti adik-adik boleh ikut di Mazmur 75, adik-adik yang belum gabung. Oke, sama jangan lupa tugas dari Kak Seli. Ya, di tag-nya ke IG-nya PT Betel ya. PT GPIB Betel Bandung. Iya bener ya, Kakak lupa nama IG-nya. Ya itulah pokoknya nanti kalian carilah ya. Adminnya nggak hafal sendiri ya udah. Oke, itu aja dari kakak. Kembali ke Kak Joy. Oke, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi meskipun kita ibadahnya udah berakhir pada hari ini, bukan berarti kita bisa melupakan apa yang udah kita dapat pada hari ini. Justru yang penting itu praktek kita selama 7 hari ke depan, gimana kita mempraktekkan ibadah kita pada hari ini ataupun firman yang kita dapat pada hari ini. Oke, kita akan angkat satu pujian dari Kitab Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Kita dalam doa berkat oleh Kak Seli. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak, khususnya menyertai kami dari ibadah awal hingga pada akhirnya Bapak, biarkanlah apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah ini dapat menyenangkan hati-Mu dan kami juga dapat menerima dari firman-Mu agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan dan ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan selama kami ibadah tadi Bapak. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali kepada rutinitas kami sehari-hari. Pimpin sertai kami dan tetap jaga kami dimanapun kami berada dan pertemukan kami kembali minggu depan di dalam ibadah Persekutuan Teruna dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih banyak Tuhan dan Tuhan sudah mengajarkan kepada kita suatu ayat yang memberitakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarkanlah Tuhan selalu menjaga kita hingga pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semua. Yuk kita on cam. Selamat hari Minggu. Sebentar.